Halo guys, balik lagi di Tedplay Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan membahas kembali film alur cerita Dragon Ball guys. Nah, setelah kemarin selesai Android Saga, kali ini saya akan membahas Cell Saga Part 1 guys. Nah, di sini diceritakan kan si Bulma menerima kabar dari ayahnya bahwa ada salah seorang warga yang menemukan mesin waktu yang mirip dipakai oleh Trunks dari masa depan. Nah, setelah diselidiki, memang mesin waktu itu adalah mesinnya milik Trunks. Cuman perbedaannya nih, waktu Trunks datang ke bumi, nah si mesin waktu ini 1 tahun sebelumnya sudah ada di bumi. Nah, misterius kan? Oke, saya akan bahas nih. Jadi, makhluk misterius ini bernama Cell. Cell merupakan makhluk jahat yang mampu berevolusi hingga wujudnya sempurna. Awalnya, bentuk Cell ini menyerupai serangga dengan ekor panjang seperti kalajengking. Ekor ini mampu menghisap atau menyengat lawannya, sehingga lawan terhisap. Android 17 dan 18 merupakan sasaran pertama bagi makhluk jahat ini, karena kalau menghisap mereka, Cell ini bisa menjadi wujud sempurna. Cell ini adalah tokoh jahat buatan Dr. Gero melalui komputernya. Wajar sih jika si Cell ini memiliki kekuatan dahsyat yang mengerikan, karena di dalam tubuh monster satu ini tersimpan informasi genetik dari para tokoh kuat dalam Dragon Ball seperti Goku, Vegeta, Frieza, Piccolo, ayahnya Frieza. Semuanya ada di sini. Informasi genetik ini dimasukkan ke dalam tubuhnya pada saat Dr. Gero melakukan penelitian di laboratorium rahasia di bawah tanah. Nah, seperti itu guys. Di timeline masa depan, akhirnya Trunks berhasil mengalahkan android nomor 17 dan 18. Dan dia hendak ke masa lalu untuk mengabari bahwa dia sudah berhasil mengalahkan mereka. Nah, di sini ternyata si Cell ada nih. Jadi si Cell di masa depan ini mencari ini android nomor 17 18, namun sayang tidak ketemu karena ya memang mereka sudah dihancurkan oleh si Trunks. Nah, di sini si Cell membunuh si Trunks yang di masa depan, kemudian dia mencuri mesin waktu miliknya, kembali ke telur, dan dia kembali ke masa lalu untuk mencari android nomor 17 dan 18 dan ingin menghisap mereka, karena komputer mengatakan Cell ini akan menjadi makhluk terkuat kalau dia bisa menghisap mereka. Jadi tidak terkalahkan nih si Cell ini. Di sini Piccolo yang sudah bergabung dengan Dewa Penguasa akhirnya bertarung menghadapi si Cell nih. Kekuatan Piccolo ini sangat luar biasa dan si Cell ini bukan tandingannya Piccolo saat ini. Nah, saat Cell terdesak, dia menggunakan jurus Taioken atau jurus matahari sehingga membuat mata mereka silau semua. Dan di sini dimanfaatkan oleh si Cell untuk melarikan diri dari kejaran Piccolo, guys. Trunks dan Krillin yang akhirnya mengetahui bahwa si Cell ini berasal dari masa depan, akhirnya menuju laboratorium Dr. Gero dan menghancurkan Cell pada saat ini, pada masa ini guys. Akhirnya guys, Son Goku sudah pulih. Nah, jadi di sini si Son Goku ini telah sehat kembali nih dari penyakit jantungnya, dan dia merencanakan untuk menghadapi para android tersebut guys. Rencana Goku kali ini adalah untuk melampaui kehebatan manusia Sai Super. Nah, di sini Goku juga mengajak serta Vegeta dan Trunks untuk ikut latihan di istananya Dewa Penguasa. Jadi di istana Dewa Penguasa ini ada sebuah tempat yang bernama Ruangan Waktu dan Jiwa, di mana 1 hari di dunia ini kalau kita berada di dalamnya sama dengan 1 tahun. Jadi kalau kita berlatih 2 hari sama dengan 2 tahun. Nah, seperti itu guys. Nah, akhirnya para android telah sampai ke rumah kakek Kame sini nih. Di sini mereka hendak untuk membunuh si Goku. Namun sayang si Goku sudah berpindah tempat ke tempatnya Dewa Penguasa. Di sini mereka bilang bahwa Goku ada nggak? Di sini Piccolo ngejawab, jawab saja setelah mengalahkan aku. Dan akhirnya terjadi pertempuran antara android nomor 17 dengan Piccolo. Di sini pertarungan mereka ini sangat sengit nih, dan bisa dibilang lah seimbang lah gitu pertarungan mereka. Sampai pada akhirnya ternyata si Cell telah datang nih kepada mereka. Jadi si Cell ini udah kuat nih karena menghisap para penduduk bumi. Di sini Piccolo sangat terkejut dengan kekuatan Cell saat ini, karena waktu dia bertarung dengan Cell dulu kekuatannya tidak sampai sejauh ini. Ya jelas lah, karena si Cell ini menghisap saripati manusia. Jadi banyak sekali manusia yang dihisap oleh si Cell ini. Nah, di sini akhirnya Piccolo pun dikalahkan oleh Cell. Di sini nomor 17 pun tidak berkutik nih melawan si Cell. Pada saat si Cell hendak memakan nomor 17, di sanalah nomor 16 nih, android yang sangat pendiam ini akhirnya mulai bergerak nih.
Sungguh luar biasa nih guys si Android nomor 16 ini. Jadi si Android 16 ini bilang bahwa kekuatan dia sama si Cell saat ini adalah setara. Nah, di sini terjadilah pertempuran epik yang dimenangkan oleh Android nomor 16. Namun sayang di sini ternyata si Cell itu belum kalah nih guys. Nah, si Cell itu ternyata muncul nih dari lubang dan akhirnya dia berhasil menghisap Android nomor 17 nih, dan dia berubah bentuk menjadi perubahan bentuk kedua atau semi perfect Cell. Di sini kekuatan Cell bertambah kuat apalagi dari segi kecepatan. Di sini pun si Android nomor 16 tidak bisa berkutik nih untuk menghadapi semi perfect Cell ini, dan akhirnya Android nomor 16 pun dikalahkan oleh Cell. Di sini, Cell yang hendak menghisap Android nomor 18 akhirnya gagal nih karena di sana ada Tenshinhan menggunakan jurus meriam tenaga dalam. Jadi di sini dimanfaatkan oleh Android nomor 16 untuk membawa kabur Android nomor 18 nih. Di sini Tenshinhan terus mengeluarkan sampai dia kehabisan tenaga. Saat si Tenshinhan hendak dibunuh oleh Cell, tiba-tiba muncul Son Goku di hadapan Cell dan dia menyelamatkan Tenshinhan dan Piccolo. Si Goku juga bilang kepada si Cell bahwa jangan membunuh lagi, tunggu besok aku akan mengalahkanmu. Nah, di sini ketika si Cell hendak menyerang si Goku pindah lagi nih ke tempat Dewa Penguasa. Di tempat Dewa Penguasa, akhirnya Vegeta dan Trunks telah menyelesaikan latihannya di ruangan waktu dan jiwa. Nah, mereka sekarang bersiap untuk menghadapi Cell nih. Dengan rasa percaya dirinya yang sangat tinggi, Vegeta berkata kepada Goku, "Kamu nggak usah latihan di dalam, biar aku saja yang menghabisi si Cell." Nah, di sini si Goku pun akhirnya berlatih bersama Son Gohan di ruangan waktu dan jiwa. Kembali ke Cell, di sini Cell terus mencari Android nomor 18 dan 16. Nah, di sini si Bulma juga berkata kepada Krillin bahwa dia telah menciptakan sebuah remote control nih, seperti yang dipakai Dr. Gero untuk menghentikan gerakan Android tersebut nih guys. Dan si Bulma ini menyerahkan remote itu kepada Krillin. Aksi kejar-kejaran pun di sini sangat seru guys, di mana si Android nomor 16 dan 18 ini sembunyi di balik batu, dan di sini si Cell terus mencari mereka. Nah, di sini si Goku pun akhirnya berlatih bersama Son Gohan di ruangan waktu dan jiwa. Oke guys, seperti itulah ringkasan alur cerita Cell Saga Part 1 ini. Semakin penasaran kan bagaimana nih si Vegeta hasil latihannya? Oke, saya cukupkan sekian, kita lanjutkan nanti kepada Cell Saga Part 2. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sehat selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. See you.